berupa simulasi penggunaan dari dokumen-dokumen anestesi. Berikut di sini kita sedang berada di IBS RSUD Jombang, yang di sini kita peserta dari sosialisasi ini salah satunya rekan sejawat saya Afni Zakia ya, selaku penata anestesi, dan juga berikutnya nanti ada dari Pramuda Bapak Beni Eko. Oke, kita mulai dari ruang pertama ini, yaitu transit. Di sini penggunaan dokumen anestesi itu berupa inform consent. Inform consent yang dimana inform consent ini sangat penting dan diwajibkan baik dari regulasinya, karena inform consent ini ialah sebuah dokumen yang menunjukkan secara legal bahwa pasien dan keluarga pasien itu bersedia untuk dilakukan tindakan anestesi. Tanpa inform consent ini operasi tidak boleh dimulai. Nah, di dokumen inform consent ini itu berisi yaitu pemberian informasi yang jelas mengenai tindakan anestesi yang dilakukan, ya, dan apa saja resiko serta komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Jadi jangan sampai pasien tadi tidak paham dan tidak bisa membedakan mana malpraktik dan mana komplikasi dari tindakan anestesi. Oke, boleh lihat di sini. Di sini lembar pertama ini, di lembar pertama ini ialah isi dari apa yang harus kita jelaskan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Ya, boleh mendekat dikit kamera. Oke. Nah, bentuk dokumennya seperti ini. Jadi di sini ini adalah lembar pertama. Lembar pertama ini ialah kita memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Pengisian itu di sini dokter pelaksana tindakan, ya tentu ini dokter anestesi ya. Pemberi informasi ini baru diisi sama nama kita sebagai penata anestesi, atau bisa juga dokter anestesi yang bila dokter anestesinya mau menyampaikan secara langsung kepada pasien ya. Terus penerima informasi ini ialah pasien atau keluarga pasien. Penerima informasi ini diisi jika pasien tadi tidak kompeten, dalam artian dia tidak mampu untuk mengisi dokumen, mungkin dalam keadaan yang kurang baik ya, itu bisa diwakilkan oleh keluarga terdekat. Dan ingat, itu harus hubungan keluarga terdekat. Jadi kalau misalnya ada suami atau istri, ada bapak atau ibu, jangan sampai itu kakeknya, jangan sampai tetangganya. Jadi itu memang harus keluarga yang terdekat. Di sini diisi kolom semuanya, diagnosa, kondisi pasien, lalu poin-poin yang ini dijelaskan semua sampai pasien tadi mengerti, dan beri kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien untuk bertanya jika terdapat sesuatu hal yang masih bingung dan belum jelas. Sampai ketika sudah selesai, sudah paham, di sini baru diisi kolom pertama ini tanda tangan dari kita selaku pemberi informasi, dan di bawah ini kolom ini tanda tangan dari si penerima informasi. Lanjutnya di lembar kedua itu terdapat surat persetujuan dan surat penolakan. Nah, di sini kita bersifat memberikan opsi kepada mereka. Mereka mempunyai hak untuk menolak. Jadi jangan sampai ketika mereka tidak mau, lantas kita seperti memberi tekanan untuk jangan sampai menolak gitu. Jadi itu hak dari pasien. Oke, sampai di sana. Selanjutnya nanti kita simulasikan. Baik, selanjutnya setelah dari ruang transit tadi, pasien masuk ke ruang pre atau ruang persiapan sebelum memasuki ruang operasi. Di sini ada satu dokumen yang harus diisi, dan ini diisi boleh oleh dokter anestesi atau penata anestesi. Di sini
Ya, ya. Ya, di sini dokumen itu yaitu status anestesi seperti ini dokumennya. Oke. Di sini memiliki poin-poin yang harus kita tanyakan kepada pasien. Kita lanjut saja. Simulasi. Ini dokumennya ini ditanyakan langsung kepada pasien yang bersangkutan. Kenapa harus langsung ke pasien yang bersangkutan? Karena seringkali kalau kita bertanya ke keluarga itu, ada beberapa keluarga itu yang tidak jujur dalam menjawab pertanyaan dari kita dengan alasan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering kita temui itu karena mereka takut kalau berkata jujur operasi ini bakal tertunda, bakal dibatalkan. Oke, ini bisa dilihat. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu kepada pasiennya apa saja yang perlu diisi di bagian dokumennya ya. Oh iya, sebelumnya ini perawat bedah kita selaku di sini akan menjadi pasien. Oke. Ketika pasien sudah berganti baju dan sudah memakai baju yang steril yang disediakan oleh otak, dia di ruang break kita menanyakan ini. Oke. Saya simulasikan di sini kita tanyakan. Selamat pagi Bapak ya. Bapak dengan siapa namanya? Bapak Beni ya. Oke, kita sekalian cek ulang ya untuk cross check identitas pasien, jangan sampai terjadi kesalahan identitas. Oke, selanjutnya Bapak kita memastikan lagi tindakan dan penyakit yang dialami oleh pasien tadi yang benar. Bapak ini mau operasi ini ya, tenggorokannya ya, struma ya. Oke, ini dokter operatornya itu nanti dokter Bobi spesialis bedah ya, dan dokter anestesinya itu dokter Rizky ya, dan saya selaku penata anestesinya saya Wahyu, dan ini rekan saya. Ini ya. Kita tim anestesinya Pak. Ini kita mau bertanya terkait keadaan Bapak ya. Nah, Bapak ada ini obat-obat yang sedang dikonsumsi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini saja. Riwayat alergi? Tidak ada. Tidak ada. Alergi makanan? Tidak ada. Alergi obat? Tidak ada ya. Ada riwayat asma? Tidak ada. Bapak berat badannya berapa? Sekarang 70. 70 ya. Tinggi badannya? 70. Terus Bapak boleh dibuka maskernya sebentar. Buka mulut selebar lebarnya Pak. Itu yang paling lebar Pak ya. Boleh buka mulut dan keluarkan lidahnya Pak. Ini. Oh ini. Sabar. Makan minum terakhir jam berapa Pak? Jam 7 pagi Pak. Jam 7 ya, itu benar ya? Iya. Karena kalau misalnya puasanya kurang, kita tidak bisa lanjut karena sangat beresiko Pak. Iya. Ya, resiko muntah itu yang sangat berbahaya. Gigi ada yang goyang Pak? Tidak ada. Nggak ada yang gigi palsu? Tidak ada. Nah, ini tinggal menunggu giliran Bapak masuk ke ruang operasi. Iya. Terima kasih Pak ya.
Sudah. Selanjutnya di ruangan operasi ya, intraop. Di sini kita mengisi yang di bagian sini. Di intra anestesi. Nah, berhubung pasien kita nih simulasinya itu pasien dengan rencana tindakan ismolodektomi ya, berarti dia menggunakan anestesi umum. Jadi yang regional anestesi ini kita coret saja, coret seperti ini, langsung kita isi induksi obat-obatannya apa, seperti fentanyl, terus masker relaksanya atrapurio, lanjut di propofol. Di sini tulis jumlahnya berapa, seperti kita anggap fentanyl di sini 200, atrapurio ini 25 mg, propofolnya ini 150. Terus jenis napas ventilasi ya. Tentu kita kalau operasi yang menggunakan relaksan ini berarti kita menggunakan ventilator. Berhubung berat badannya tadi bapak tadi kita berapa? 70 ya. 70. Berhubung 70 ya, kita masukkan tidak volumenya berapa? 70 dikali 6. Jadi total 63 berarti sekitar 600. Hah? 42. Ya. 42. 420 mili ya. RR-nya ini kita sesuaikan saja dengan instruksi dokter ya. Anggaplah ini kita buat 12, tipnya menggunakan 4. Lain-lain ini kita isi jika perlukan perubahan dari pengaturannya ya, entah ditambahin CMMP atau volume control atau pressure control yang seperti itu, tinggal tulis aja sih. Selanjutnya di sini, oh iya, ini ada yang kelumpuan kita. Jadi sebelum mulai ini ada yang namanya checklist keselamatan pasien. Ini kita harus pastikan dulu diperiksa ya. Ini checklist keselamatan pasien ini ada identifikasi pasien yang kita lakukan di ruangan pre tadi. SIA, surat izin anestesi, SIO, surat izin operasi, mesin anestesi apakah sudah siap, adakah mesin suction, obat-obatan anestesi, monitor sudah nyala atau belum, lalu statik ya, terus obat-obat emergensi sama tata laksana jalan napas. Dan ini harus terchecklist semua. Kalau ada salah satu yang tidak terchecklist itu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai induksi anestesi. Posisi pasien ya, ini ismolodektomi berarti disupply. Oke. Nah, di sini monitoring intra anestesi. Di sini kita buat jam masuk OK, jam mulai anestesi, jam mulai insisi, terus juga jam keluarnya, jam selesai, dan pemantauan yang secara kontinu. Di sini ada tabel-tabel, yang setiap tabel ini berisi 5 menit. Di ini kita pantau pasien itu per 5 menit. Pengisian itu jika tensi itu sistolik tanda panah ke bawah, diastoliknya tanda panah ke atas, ya seperti ini. Ketika sudah per 5 menit ditarik garis putus-putus untuk ini, lalu diarsir seperti itu. Di sini yang mulai operasi sama yang tadi, mulai anestesi, mulai operasi. Masih saya mulai insisi. Di sini obat-obatan ini yang ditulis obat-obatan yang dimasukkan intra anestesi. Ya, jadi obat bicara ya. Obat maintenance. Jadi bukan obat induksi. Jadi andai kata kita tadi sudah masuk fentanyl 200, ternyata di intraop diperlukan penambahan dosis, tinggal kita tambah lagi di sini fentanyl berapa misalnya, total 100 misalnya, atau atra kan yang ini masuk berapa total, misalnya 50 gitu. Total yang ditambah selama intra. Jadi ditulisnya itu pas akhir, pas sudah mau masuk misalnya
per 30 menit penambahan 25 mg atra, anggaplah ya, atau 10 gitu. Nah, enggak usah. Jadi ini totalan saja. Jadi kita dicatat penggunaan obat kita itu di ketika terakhir itu berapa dijumlahkan totalnya, baru kita tulis di sini. Gas flow ini settingan di ini di mesin O2 misalnya 2. Nah ini kan ada di sini tulisan R. Namun seringkali kita tidak hanya memakai R, kita coret saja misalnya nggak pakai R, pakai M2O seperti itu. Jadi coret saja, dibuat di sini 2. Mengingat ini tuh sudah cukup padat ya tabelnya ini, jadi kita persingkat saja seperti ini. Inhalasi di sini ditulis ini bagian obatnya ya, apa misalnya yang kita pakai di sini Seco, persenannya itu berapa? 2. Nah ventilasi yang seperti saya bilang tadi, spontan assisted sirkuit ya selama intra ya. Jadi kita tadi apa? Sirkuit karena pakai ventilasi ya. Isi tadi berapa? 420 dari 12 tipe 4 gitu. Ini harusnya bukan tiap kalau masukin obat jadi tahu gitu yang berapa. Sama kalau untuk apa kronologi itu jadi ketahuan. Harusnya misalkan ini sampelnya 50 mikro. Itu yang pasang sudah di sini sudah pengobatan tambah gitu ya. Jadi kamu dimanipulasi kita masuk obat-obatan jadi tidak bisa ditotal. Oke, boleh. Berarti kayak ini aja. Etanil 1 tulis sini 1, 2 gitu ya. Oke. Ini SPO2 nya 99 dan ini kalau untuk SPO2 nya tidak perlu ditulis per 5 menit, jadi per 10 menit saja cukup. Per 15 per 10 boleh. Ya TOCO2 ya 35 sama 30 temperatur. Produksi urin di sini kita isi melihat dari urin bag ya. Terus perdarahan ini kita tulis totalan boleh atau pas terjadi penghitungan aja boleh. Iya, totalan perdarahan. Jadi tidak perlu di per sekian menit gitu. Jadi totalan aja disejajar dengan selesai operasi. Gitu. Di sini ada kolom bayi lahir. Bayi lahir ini digunakan untuk pasien-pasien objin gitu. Berhubung kita simulasikan ini pasien ismulobektomi, itu bukan pasien objin, kita kosongkan saja atau coret ya. Ini tuh ini apa namanya itu? Penilaian Apgar score. AS yang disingkat Apgar score. Ini. Nah, di sini ada kolom intake. Jadi totalan kita masuk RR misalnya yang 500 di intake saya 500, misalnya RR lagi 500, nanti tinggal total berapa? 1000 misalnya. Duran ini per anestesi. Jadi pas di pre tadi 500 total berapa, durasinya baru RL ini total berapa, outputnya juga ini pra. Jadi ini untuk pasien yang sudah terpasang kateter sebelum mulai operasi. Namun kalau misalnya dia belum terpasang, jadi dipasang itu ketika sudah terbius, cukup dicoret saja ya yang bagian pra. Kita isinya durante, urinnya kita cek berapa, 100, warnanya apa, perdarahan berapa ya, cairan lambung. Ini kalau terpasang NGT, kalau tidak terpasang NGT kita coret saja. Catatan di kolom catatan bawah ini ialah kalau intra-op itu terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Oh iya, boleh. Berarti ini cairan lambung ini kita seragamkan saja ya, jangan sampai nanti terdapat perbedaan pengisian itu. Untuk cairan yang tidak terpasang itu kita tulis aja tidak ada gitu.
Tidak ada atau strict? Tidak boleh. Tidak ada berarti. Oke. Oke, ini catatan tadi, terus tanda tangan di sini. Oke. Selanjutnya kita pindah ke ruangan RF, recovery room. Oke, selanjutnya pasien selesai dari ruangan operasi pindah ke ruangan recovery. Di sini tempat di mana pasien tadi kita dilakukan pemantauan pasca anestesi dan juga perdarahan pasca operasi ini. Di sini itu yang dipantau itu hemodinamiknya, TTP, kesadaran pasien, yang paling krusial itu jalan nafas untuk pasien-pasien yang melakukan general anestesi. Di sini ada dokumen pengisian monitoring pasca anestesi. Di sini kita tulis diagnosa pasca operasi. Diagnosa pasca operasinya ini berarti kita hanya menambahkan post op gitu. Jadi kalau tadi kan tindakannya ismolobektomi, berarti di sini pasca operasinya itu post op ismolobektomi. Penyulit pasca operasi ini jika ada isi, jika tidak ada berarti kita sendiri tidak ada ya. Penyulit pasca operasi ini beragam jenis, salah satunya untuk pasien dengan kasus ismolobektomi itu pasca operasinya adalah ini jalan nafas. Jadi kalau pasiennya tadi masih belum ada kok jalan nafasnya, ada sebagian kasus itu pasien pindah ke RF masih terintubasi atau terpasang minimal itu gudel. Jam masuk RR tulis di sini, jenis anestesi tulis di sini ya, general anestesi. Ini sama ada tabel pengisian semacam di intra tadi, diisi per, untuk di RR ini tidak perlu per 5 menit, jadi cukup diisi per 15 menit saja. Jadi ditarik 3 garis ya, 1, 2, 3, tulis di sini sistolik, diastolik, terus di jam putus-putus lalu diarsir. Oke. Terus setelah dilakukan pemantauan di ruang anestesi, di ruang recovery itu idealnya itu pemantauan itu kurang lebih sekitar 2 jam untuk pasien-pasien general anestesi. Jadi kita memastikan betul apakah ketika pindah nanti tidak ada lagi sisa-sisa efek dari obat anestesi. Dan yang paling diwaspadai di kasus ismolobektomi adalah obat masker relaxan tadi. Ya. Terus di sini ada kriteria pindah ruangan. Kriteria pindah ruangan ini adalah scoring yang kita nilai dari kondisi pasien, yang dimana di sini kalau memenuhi scoring minimal dia bisa pindah ke ranah, tapi kalau dia tidak memenuhi scoring minimal dia memerlukan ruangan ruangan intensif lanjutan, bisa HCU, bisa ICU ya, seperti itu. Di sini ada Android score. Android score ini digunakan untuk pasien-pasien yang menjalani operasi dengan jenis anestesi general anestesi. Lalu ada di sini yang dinilai itu adalah aktivitas motorik, terus respirasi, sirkulasi ya, terus kesadaran, dan juga saturasi oksigen. Di Android score ini merupakan scoring yang terbaru, karena yang lama itu di bagian saturasi oksigen ini dinilai dengan melihat warna kulit, namun diubah karena penilaian menggunakan warna kulit itu dianggap sesuatu yang rasis, jadi diganti dengan penilaian saturasi oksigen. Selanjutnya Brownell score ini digunakan pada pasien-pasien yang menjalani operasi menggunakan jenis anestesi regional. Jadi penilaiannya itu ada 4 skor ya, bisa dilihat ini ada keterangannya juga, skor minimalnya bisa pindah ruangan berapa. Lalu ada steward score. Steward score ini sama
seperti Aldrich score. Namun Stewart score ini untuk pasien pediatrik, jadi anak-anak. Penilaiannya itu ada 3 aspek, yaitu kesadaran, pernapasan, dan motorik. Gitu. Di sini ada total score ini untuk sepas pindahnya nanti. Terakhir ini isinya. Jadi total score ini berapa, misalnya yang ini kan ada, kita buatlah dia 9 misalnya. Nah, 9 karena memenuhi minimal score berarti dia bisa pindah ke ruangan biasa. Lalu di sini kita tulis instruksi pasca anestesi ini berkolaborasi dengan dokter anestesi ya. Baik di sini infusnya pakai apa, makan minumnya itu syaratnya harus sudah seperti apa, terus observasi atau pengamatan di ruangannya per berapa jam, terus terapi lanjutan dan lain-lain. Ini semua kita tulis berdasarkan instruksi dari dokter anestesinya. Lalu pindah ruangan. Di sini tinggal kita contek apa dia ke ruang rawat atau ke ICU, HCU atau NICU atau lainnya. Di sini karena scoring yang memenuhi berarti kita pindah ke ruang rawat. Di sini jangan lupa tanda tangan yang diisi oleh perawat RR dan tanda tangan perawat ruangan yang menjemput gitu. Lalu juga ada tanda tangan dokter anestesi. Sudah selesai. Jadi dari penjelasan yang kita lakukan tadi, ada yang perlu ditanyakan atau misalnya masih kurang paham tidak? Sudah ya? Oke. Ya, dan yang terakhir tadi kan kita sudah mensosialisasikan dokumen-dokumen yang diisi dan itu langsung berkaitan dengan pasien. Namun ada satu lagi dokumen yang ini lebih sifatnya internal. Internal itu jadi untuk memudahkan pekerjaan orang-orang di IBS gitu. Di sini ada namanya formulir memakai obat dan BHP farmasi pasien operasi. Di sini nanti kita tulis ini pengisian ini boleh sama siapapun. Yang penting ini kita berarti saling mengingatkan saja ke rekan-rekan yang lain. Jadi nama pasiennya, hari tanggal, nomor rekam medis, nama DPJP, tindakan operasi, jenis anestesi. Di sini ada 2 tabel. Bahan operasi ini adalah BMHP dari bedah dan ini bahan anestesi jadi BMHP dari anestesi. Di sini bagian yang bedah ini nanti diisi oleh perawat bedah. Kita ingatkan ke rekan-rekan kita untuk jangan sampai lupa mencatatnya. Dan ini juga BMHP kita, jadi obat-obatan apapun itu yang kita pakai di sini kita tulis. Ini tidak dimasukkan ke rekam medis pasien, namun ini digunakan setelah selesai operasi kita untuk menginput ke SIM RS pemakaian dari obat-obatan kita, dan itu dilakukan sama kita sendiri. Jadi satu dokumen ini masuk ke arsip kita, jadi bukan masuk ke status pasien, status rekam medis pasien, gitu. Ini cuma selembar farmasi nggak gitu, biasanya farmasi gitu. Biasanya kan yang lembar 3 lembar itu. Boleh, berarti nanti Itu. ke depannya kita buat cetakan yang seperti ini. Untuk sementara ini berarti kita fotokopi saja nanti selesai. Yang aslinya kita simpan, fotokopinya kita serahkan ke farmasi. Gitu ya. Nah, berikut berarti selesai kegiatan kita hari ini, sosialisasi penggunaan dokumen-dokumen anestesi. Nah, saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi bila